Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang desain grafis komputer. Di sini saya akan menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 ya. Di CorelDRAW X7 ini adalah aplikasi desain grafis berbasis vektor sejuta umat. Jadi teman-teman yang pernah belajar komputer atau pernah mengoperasikan komputer lah sudah tahu aplikasi apa ini ya. Ini untuk membuka aplikasi ini saya akan mematikan dulu koneksi internet saya. Saya matikan dulu, kemudian aplikasinya akan saya buka. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka ya. Untuk yang seri pertama ini saya akan mengenalkan dulu fitur-fitur di CorelDRAW ya, fitur dasar ya. Kita akan membuat dokumen baru. Klik new dokumen. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin baru saja atau mungkin baru belajar dasar CorelDRAW, ini sangat penting ya. Membuat dokumen baru ini sangat penting. Bahkan mungkin bukan hanya CorelDRAW sih ya. Aplikasi apapun mungkin ketika membuat dokumen pertama kali itu adalah hal yang sangat penting. Contohnya ketika kita mengetik di Microsoft Word, yang pertama sekali adalah kita harus men-setting dulu lembar kerja kita. Tujuannya nanti biar tidak kerja dua kali. Kan nanti kalau teman-teman itu umpamanya mengetik di Word ya, Microsoft Word, teman-teman tidak men-setting dulu dokumennya. Dokumen sudah diketik ratusan halaman, ternyata settingan lembar kerjanya tidak benar. Nanti kan teman-teman harus memperbaiki lagi dokumennya. Nah, CorelDRAW sama aja seperti itu. Jadi yang pertama sekali kita setting adalah pengaturan dokumennya. Sini akan saya contohkan, kita akan membuat desain yang ukurannya 1 meter kali 1 meter saja ya, biar agak mudah. Saya menggunakan satuan cm. Di sini saya akan setting ukurannya 100, artinya 1 meter atau 100 cm. Saya mode warnanya menggunakan JMYK. Di aplikasi desain grafis umumnya itu ada dua mode warna ya, RGB dan JMYK. Nanti mungkin kalau ada kesempatan akan saya bahas secara khusus apa perbedaan RGB dan JMYK ini ya. Untuk sementara kita gunakan dulu mode JMYK dan resolusinya kita buat saja 100 seperti ini. Di sini boleh kita kasih nama desain apalah ya, desain apalah namanya, desain apalah ya. Nah, kita klik oke. Nah, sudah terbuka. Ini dia tampilan awal CorelDRAW seperti ini. Mungkin teman-teman yang baru pertama sekali mengoperasikan CorelDRAW masih agak asing ya, masih agak awam atau masih agak bingung. Jangan bingung teman-teman. Di sini memang banyak sekali menunya. Cuma menu ini tidak akan kita gunakan dan tidak akan kita pahami semua ya. Kita hanya menggunakan yang penting-penting saja, atau mungkin yang penting lah pokoknya. Di sini yang paling atas ini, yang urutan ada file, edit, view, DST. Ini namanya adalah, kita klik di sini, kita klik kanan di sini. Namanya ini menu bar, menu bar. Coba kalau ini tercentang artinya menunya ini aktif. Coba kita buang centangnya. Ini hilang kan? Ini adalah menu bar ya. Menu bar ini di dalamnya banyak sekali sub menu. Yang kita gunakan mungkin ini new, ini membuka dokumen baru, open membuka dokumen yang kita simpan. Setelah kita desain kita simpan, kita buka kembali,
Dan reset ini adalah membuka yang kita buka terakhir, kemudian save as, menyimpan ke dalam file baru, kemudian sudah itu dulu di menu file, kemudian menu edit ini adalah undo dan seterusnya sampai bawah sini. View mungkin saya jarang menggunakannya. Layout ini adalah untuk mengatur ini tampilan ini. Objek yang saya gunakan mungkin hanya power clip, transform, terus apa ini, line and distribute, and apa ini lah baca, terus order. Nanti akan kita praktekkan satu persatu. Kemudian bitmap saya juga kadang menggunakannya, text, Apple tool saya jarang menggunakan, dan Windows ini yang mungkin akan sering kita gunakan nantinya. Pokoknya yang intinya yang atas ini namanya adalah menu bar ya. Kalau seumpamanya menu bar di CorelDRAW teman-teman hilang, nggak usah panik, klik aja di sini, klik kanan ya, klik kanan, kemudian klik ini, pastikan ini tercentang, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, itu tadi adalah menu bar. Selanjutnya yang bagian bawahnya ini namanya ini adalah standar bar lah ya. Kalau ini checklist hilang, ini juga dia tersembunyi. Kita aktifkan lagi, muncul lagi seperti itu ya. Ini juga fungsinya hampir sama dengan yang ini tadi, hampir sama semuanya. Ini adalah untuk menyimpan, ini adalah untuk mencetak, mengcut atau memotong, mengcopy, mempaste, undo, redo, sudah tahu sendirilah apa ini ya. Terus ini, nah ini yang tidak ada di sini, tidak ada ya. Ini adalah untuk mengambil gambar atau mengimpor gambar. Saya praktekkan sedikit ya. Kita klik ini, kemudian kita cari gambar apalah, basic gambarnya ya. Kita cari gambar ini, nah ini aja lah. Oke, nah kita tempatkan, bisa dengan langsung diklik atau klik drag seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk mengimpor gambar. Selain itu, untuk pemasukan gambar atau mengimpor gambar, selain menggunakan tombol ini, bisa juga dengan cara seperti ini. Buka gambarnya dulu, kita pilih gambar yang akan kita masukkan, kemudian kita tarik ke dalamnya sini. Nah, seperti itu. Sama aja ya, caranya sama saja. Kemudian ini adalah sebelahnya ini adalah export. Seperti adalah untuk menyimpan hasil desain kita ke dalam file ya. Ini belum aktif karena kita belum mendesain apapun. Kalau kita desain sedikit, buat objek sedikit, nah seperti itu. Ini sudah muncul ya, sudah aktif, maksudnya sudah aktif. Kalau kita klik export, otomatis file kita bisa disimpan, tinggal pilih aja formatnya yang kita inginkan, seperti itu ya. Udah, kita cancel dulu aja. Dia sebenarnya adalah untuk menyimpan ke dalam bentuk ke dalam file PDF. Walaupun dari sini tadi bisa, kalau ini khusus ya spesifik ke dalam file PDF seperti itu. Silakan teman-teman praktekkan sendiri. Klik kemudian simpan ke PDF. Selanjutnya ini adalah untuk mengatur ini tampilan tengahnya ini ya. Tampilan ini ya. Tampilan ini namanya tahu kanvas lah ya. Untuk mengatur tampilan kanvasnya, coba kita klik lagi, nah, sesuai ya. Nah, bisa teman-teman kira-kira sendiri fungsinya untuk apa ini, seperti itu ya. Jadi besar kan. Kemudian ini adalah untuk ini membuka ini, pokoknya kita membuka Corel pertama kali ini sedikit tutup ya, bisa pakai ini close. Kita membuat dokumen baru seperti ini kan nggak muncul ini, kita bisa pakai ini. Kalau kita klik muncul, oh salah ya, maaf yang ini maksudnya, yang ini untuk membuka ini. Kalau ini maaf, saya sedikit agak kurang fokus ini ya.
Ini adalah untuk apa, preview full screen ya. Kalau kita klik akan full screen seperti ini. Nah, kalau full screen seperti ini gimana cara mengembalikannya? Klik saja di area bebas seperti itu. Ini adalah untuk ini menampilkan ini penggaris pinggir ini. Kalau kita, ini kan aktif ya, kalau kita klik penggarisnya hilang, kita klik lagi penggarisnya muncul. Ini adalah menampilkan ini grid seperti itu. Yang ini adalah menampilkan ini. Kalau kita klik di sini, kita drag ke bawah, muncul seperti ini. Kalau ini aktif, kalau ini enggak aktif, kita matikan, hilang. Kita klik lagi, muncul lagi. Nah, umumnya kita membuat banyak, ini bisa dibuat sebanyak mungkin ya. Ini adalah fungsinya adalah garis bantuan teman-teman. Kalau kita buat seperti ini, kita menghilangkannya bagaimana ini? Kan kadang mengganggu ya. Kita menghilangkannya tinggal tarik aja ke pinggir sampai muncul ikon tempat sampah, sampai terhapus, hilang seperti ini. Hilang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ini mungkin tidak begitu perlu ya. Selanjutnya di bawahnya adalah namanya property bar. Coba property bar ini ya, kita hilangkan, kita munculkan lagi property barnya. Nah teman-teman, property bar ini munculnya itu sesuai dengan ini, samping ini namanya adalah, ya jelaskan dulu ya, ini namanya adalah ini apa, ini toolbox. Nah, toolbox ini namanya toolbox. Kalau kita sembunyikan, dia tersembunyi, kita munculkan lagi. Nah, ini property bar ini munculnya sesuai dengan yang kita klik. Perhatikan itu atasnya. Saya klik di sini, munculnya ini. Saya klik di sini, nah belum terjadi apa-apa. Karena kita belum punya objek sih. Coba kita buat dulu objek baru. Kita buat dulu objek baru. Kita jadikan kurva. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di sini, munculnya ini kan. Kalau kita klik di sini, nah munculnya beda lagi tuh. Ya, fungsinya pun beda-beda fungsinya. Kita klik di sini, muncul beda lagi. Di sini muncul beda lagi, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi namanya property bar ini. Property bar ini munculnya dia dinamis sesuai dengan toolbox yang sedang aktif. Udah jelas ya teman-teman ya. Maaf, ini di sesi pertama ini belum menjelaskan cara menggunakannya teman-teman ya. Hanya penjelasan menu-menunya saja. Terus selanjutnya yang samping ini namanya adalah toolbox. Ya, toolbox itu ya, tool itu apa sih? Tool itu kan bahasa Inggris ya, artinya perkakas. Box itu artinya adalah kotak. Jadi kotak perkakas ya. Isinya banyak sekali ini. Nanti akan kita praktekkan satu persatu penggunaan masing-masing. Ya. Terus yang selanjutnya yang paling tengah ini ya, ini adalah tempat kita menggambar. Ini adalah kanvas ya. Kalau teman-teman membuat desain, pastikan desain teman-teman itu ada di dalam ini, di dalam link apa ini namanya, batas pinggir ini. Ini adalah kanvas. Kalau teman-teman membuat desain seperti di pinggir sini, nanti yang pinggir ini nggak akan kecetak ya teman-teman ya. Harus sesuai dengan ukuran ini. Oh iya teman-teman, tadi kan di awal kita kan sudah mengatur halamannya. Umumnya kita membuat dokumennya kan, ini kalau ini persegi nggak masalah. Kalau kita membuat dokumen seperti ini, ini kan tinggi lebarnya 100 dan tingginya 100. Kalau kita buat lebarnya 200, 200 maaf. Bentar. Nah, ternyata tadi di awal kita membuat desain, kita maunya sebenarnya mau tegak, maunya vertikal, tapi ternyata jadinya horizontal karena kita nggak tahu width dan height, mungkin belum hafal. Kita nggak usah dari sini lagi, nanti ada dua. Kita cukup men-setting di sini saja. Kalau kita mau menegakkan ini ya tinggal klik gini, potret seperti
seperti itu. Bisa juga dengan merubah ininya, yang ini kita buat 200, yang ini kita buat 100. Nah, sama aja ya teman-teman ya, sama aja, sama saja itu. Nah, intinya kalau kita mendesain itu harus ukurannya harus pas dulu sesuai dengan ini. Lanjut kita selanjutnya itu ini di pinggir namanya adalah palet ya, palet warna. Ini ada banyak sekali warna. Kalau kita klik pojokan pinggir ini muncul warna yang tersembunyi, dan ada lagi warna yang tersembunyi. Kalau kita klik di sini kemudian kita tahan, diklik kiri tahan, nah banyak sekali warnanya kan. Kita klik di sini, nah banyak sekali warnanya. Nah terus kalau umpamanya gini, seumpamanya seperti ini teman-teman. Hilang warnanya, gimana caranya? Teman-teman jangan panik, loh kok warna saya kok hilang, kok di Corel teman saya kok ada warnanya, saya nggak ada. Teman-teman jangan panik, caranya adalah klik Windows, color palette, pastikan warnanya sesuai yang teman-teman mau. Ada CMYK dan RGB, kita menggunakan tadi CMYK ya. Muncul lagi dia ya. Di samping itu teman-teman, di sini selain di sini ada palet warna, kita juga bisa menggunakan warna dari sini. Menu Docker itu adalah ya, dulu kita klik color. Ini ada menu Docker namanya ini. Menu Docker ini bisa kita setting, kita munculkan, kita sembunyikan. Untuk membunyikan menu Docker atau menampilkan, kita klik ini Windows Docker. Docker ini ada transformation, ada line distribute, dan banyak yang lainnya. Ada color juga, ada tag, dan yang lain-lain seperti itu. Nanti akan kita praktekkan juga insya Allah ya. Kalau saya seringnya menggunakan hanya ini, transformation dan text dan warna ini. Kalau warna saya jarang menggunakan sih. Kalau warna saya lebih sering menggunakan yang di bagian palet warna ini. Di samping palet warna untuk men-setting warna, pokoknya kita mewarnai ini ya, mewarnai dengan warna oranye. Di sini bagian bawah ini perhatikan, ini muncul warna history warnanya pernah kita pakai. Tadi kan kita menggunakan oranye, di sini otomatis muncul oranye. Supaya ini kita ganti warnanya menjadi biru laut. Biru laut muncul di historinya sini. Kita gunakan merah muncul di sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya hanya gini. Kita membuat desain, kita pilih warna yang di dalam tadi, yang ada banyak. Kita klik di sini, ada banyak warna kan? Kita klik warna yang bagian ini. Ini kan muncul di sini ya. Kalau kita mau mewarnai lagi, hanya buat project baru, kita lupa tadi warnanya bagian mana ya. Dan tadi bagian mana? Kita nyarikan lama ya. Daripada kita nyari lama, kita gunakan warna yang ini. Kita mau menyamakan warna dengan yang tadi, kita gunakan ini aja. Seperti itu. Muncullah dia ya. Seperti itu. Ya. Ya udah paham ya, ini namanya adalah palet warna. Mungkin sekilas pengenalan fitur-fitur Corel seperti itu. Dan ada sedikit tambahan, yaitu ini. Di CorelDRAW X7, kalau CorelDRAW di bawah X7 itu belum muncul ini ya. Apa ini? Ini adalah dokumen ya, nama dokumen yang sedang kita desain. Contohnya seperti ini kan kita membuat dokumen baru, tapi ini belum kita simpan. Coba kita save dulu ya. Kita save dulu, kita save coba di Pages, kita buat folder desain, coba desain, kita buka, kemudian kita ini namanya desain apalah, save. Ini desain apalah sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Ini kita buat dokumen baru lagi, kita buat new dokumen, desain saja ya kan.
Oke, yang ini kita simpan juga, bisa kita simpan, kita upload objek dulu dan kita simpan. Ada share saja, otomatis ini ada 2 file ya, 2 file. Coba kita cek mana tadi di pictures, kemudian the site, mana sih the site, pictures, the site. Nah ini ada 2 file, the site saja dan the site. Jadi fungsinya ini adalah untuk membuka dokumen. Ini dokumen 1 dan dokumen 2. Beda dengan bawah ini. Kalau ini fungsinya adalah untuk semacam apa ya? Semacam halaman ya, halaman. Jadi back 1 ini adalah halaman 1, berarti kita membuat 1 halaman. Kalau kita tambahkan halaman, berarti halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat di dokumen 2. Ini yang dokumen 1 hanya ada 1 halaman. Tambahkan dokumen, tambahkan halaman maksud saya, maaf. Seperti itu. Kalau kita hanya ingin buat 1 halaman saja, kita kembalikan gimana ya? Tinggal hapus saja. Klik kanan, kemudian di delete. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Mungkin teman-teman bagi yang teman-teman belum paham, silahkan teman-teman praktekkan ya. Pahami dulu fitur-fitur dasar dari CorelDRAW sebelum kita melanjutkan tutorial selanjutnya. Nah, untuk sesi pertama ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.